Jose dan juga pemirsa, tahun 2025 selama 3 hari ini sudah banyak sekali kejutan ya. Dan gebrakan-gebrakan yang diantaranya ini termasuk juga gebrakan positif ya berkaitan dengan PPN 12% yang hanya diberlakukan untuk barang mewah. Kemudian juga tarif diskon ongkos listrik jadi 50% seperti sekali. Itu ya. Nah yang teranyar pemirsa juga penuh kejutan. Kemarin MK telah memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan uji materi untuk menghapus aturan ambang batas presiden atau presidential threshold. Betul sekali Naila dan juga pemirsa, tapi sebelum itu kita coba untuk jelaskan terlebih dahulu ya apa itu presidential threshold, aturan ambang batas presiden. Yaitu aturan yang berlaku sejak pemilu tahun 2004 ini adalah tentang syarat pencalonan capres dan cawapres. Kita ambil contoh Naila, jika partai mau mencalonkan pasangan capres dan cawapres maka harus punya jumlah kursi di DPR atau jumlah suara sah di dalam pemilu nasional sesuai dengan ketentuannya. Artinya ini bisa menjadi partai politik atau gabungan partai politik dalam koalisinya ya. Kita lihat dulu pemirsa. Ini adalah grafisnya ya, ada jejak aturan ambang batas capres cawapres. Nah tadi sudah ditampilkan sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Nah itu yang berlaku sampai dengan tahun kemarin terakhir begitu ya. Nah kalau kita tadi lihat pemirsa, partai yang bisa mengajukan jagoan capres cawapres harus punya minimal tadi ya, ada syarat-syarat yang harus di ambang batas 20% begitu. Nah ambang batas minimal ini terus naik lagi pada pemilu 2009, 2019 dan juga 2024. Kita coba untuk lihat lagi datanya ya pemirsa, bagaimana perkembangannya bahwa aturan presidential threshold ini memicu pro dan kontra ya. Dan untuk mengenai perkembangannya bagaimana tahun 2009 ini sekurang-kurangnya memperoleh 20% dari kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dan memang berkaitan dengan pro dan kontra ini kita bahas yang mengajukan permohonan ke MK yang minta aturan itu dihapus ya. Sudah ada 34 kali permohonan dan yang paling banyak putusannya adalah tidak diterima Naila. Ya, jadi dari sekian banyak permohonan tidak diterima oleh MK. Nah, baru di permohonan yang ke-35 pemirsa, MK akhirnya mengabulkan untuk menghapus. Nah, coba kita dengarkan dulu pernyataan dari Ketua MK Suhartoyo berikut ini. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Ya, Naila dan juga pemirsa, meski lolos ya, tapi ternyata ada 2 hakim yang menyampaikan pendapat berbeda nih. Karena menurut Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Daniel Yusmik, para pemohon tidak punya legal standing karena mereka mahasiswa. Padahal sebelumnya kalau kita lihat dari putusan 90 juga diajukan oleh generasi muda mahasiswa begitu ya. Betul, kita lihat siapa sih nama-nama mahasiswa yang mengajukan permohonan ini. Ini adalah pemirsa, Anda bisa simak di infografis berikut ini. Ada 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang mengusulkan permohonan ambang batas presiden untuk dihapuskan. Yang pertama ada Endika Maya Oktavia, kemudian Rizky Maulana Syafi'i, Faisal Nasirul Haq, dan Salis Khairil Fatna. Nah, jadi tadi ada 34 permohonan yang ditolak. Yang ke-35 malah berhasil. Yang menjadi pertanyaan ya Jose ya, kenapa ya? Masa permohonan mahasiswa yang malah berhasil nih ya? Ya memang karena sejak permohonan menghapus aturan presidential threshold itu sudah diajukan dari tahun 2017 Naila, dan baru berhasil oleh 4 mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kita coba untuk lihat nih ya bagaimana 4 orang mahasiswa ini adalah tadi sudah kita bacakan bersama. Betul sekali. Kemudian seperti apa gambaran ataupun dari visual mahasiswa yang kemudian kemarin sempat mengajukan ke MK. Dalam konvers di UIN Kalijaga Jumat siang, 4 mahasiswa ini mengatakan mereka berjuang 1 tahun loh bersidang di MK. 1 tahun Jose, bayangkan. Bayangkan mereka harus belajar tetapi juga sesekali menghadiri sidang di MK. Dan mari kita dengar pernyataan mereka selengkapnya. Perjuangan kami adalah perjuangan akademik, perjuangan advokasi konstitusional. Oleh karenanya, kami cerminkan hal tersebut dengan mengajukan permohonan setelah Pilpres. Dalam permohonan kami pun sudah kami pertegas bahwa kenapa kami ajukan setelah Pilpres, karena kami
kajian substansi hukum, dan hal ini terbukti. Dari Februari 2024 kami beracara di Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU Pilpres, dan kemudian di Januari 2025 hampir 1 tahun kami beracara di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya sebagaimana harapan kita semua, namun sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa permohonan kami tidak mendapat intervensi dari organisasi, institusi maupun partai politik manapun. Kita lihat ya Naila bagaimana ya 4 mahasiswa dan mahasiswi tadi bisa memaparkan secara teoritis dan juga substansi yang kuat ya mengenai pengajuan ini, dan tentu ini juga menjadi menarik kita bicara dampak ya Naila. Ya, dengan penuh antusias, semangat dan juga data-datanya yang dipaparkan tentunya ya, mereka pantang menyerah untuk bisa mengajukan poin-poin tersebut. Nah, sebetulnya apa sih dampak dihapusnya aturan presidensial threshold ini? Ada sejumlah pendapat tentunya pemirsa dari pakar kepemiluan dan tata negara yang mendukung ini bisa membuat setiap partai punya hak untuk mencalonkan capres dan cawapres. Ya, betul sekali, berarti artinya bisa sangat banyak ya calon yang bisa mengajukan diri sebagai mungkin berkompetisi satu dengan yang lainnya di tahun 2029 datang. Apakah itu positif atau tidak? Ada beberapa pendapat, mari kita dengarkan penjelasan dari pakar kepemiluan Titi Anggreni selengkapnya. Jadi ini luar biasa ya, 2029 Pilpres kita akan lebih inklusif, masyarakat akan lebih punya banyak pilihan. Mudah-mudahan polarisasi tidak akan terjadi karena ruang untuk kontestasi sudah dibuka lebar oleh Mahkamah Konstitusi, dan yang paling penting partai politik harus berbenah untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya agar 2029 ruang yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa disikapi atau ditangkap dengan serius oleh partai politik kita. Ini kemenangan rakyat Indonesia. 36 permohonan menandakan bahwa ambang batas pencalonan presiden memang bermasalah, bertentangan dengan moralitas politik kita, rasionalitas konstitusi, dan juga mengandung ketidakadilan yang intolerable. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.